Nomor 11, sebuah blender mampu menampung makanan dengan massa maksimal, berarti di sini diketahui M-nya sama dengan 2,4 kg. Dengan kecepatan putaran omega sama dengan 9.000 rpm. Sama dengan 9.000 rpm itu dirubah ke radian per sekon adalah rpm 2V ya. 2V bagi dengan 60 radian per sekon. Blender tersebut menggunakan tegangan, oh ya ini kita coret dulu ya, ini habis. Ini coret 21, ini coret 3. Coret ini dapat 300. Jadinya dapat ini omeganya 300 radian per sekon. Terus mempunyai tegangan V sama dengan 220 volt. Dan arus sama dengan 0,8 ampere. Jika blender digunakan dalam waktu T sama dengan 1,2 menit, berarti sama dengan 1,2 kali 60 sama dengan 72 detik. Diameter putaran blender D sama dengan 10 cm. Berarti kalau jari-jari 5 cm ya. 5 cm itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Efisiensinya adalah, nah, mana perginya nih? Dia ada, ini ya, ada massa, ada diameter, ada tegangan, efisiensi. Nah, oke, sekarang berarti ini efisiensi. Dia ada waktu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita gunakan efisiensinya itu adalah, karena di sini ada omega, berarti efisiensi sama dengan energi kinetik dibagi dengan energi listrik ya, kali 100%. Nah, energi kinetiknya itu kan setengah mv kuadrat per V. Energi listrik itu, ini energi listrik ya, V kali I kali T kali 100%. Nah, kita kan udah punya M, V, I, T, dan V. Kita belum punya V nih. Nah, jadi V ini kita jabarkan hubungannya dengan omega adalah omega kali R. Berarti kita kan punya omega 300. 300, ini 300 V ini ya, tinggal V-nya. 300 V, ya kan 300 V kali R. R-nya kan 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini coret, coret. Jadi dapat ini 15 V. Nah, dapat V-nya ini kan. Nah, 15 V itu kan 3,14. Berarti 15 kali 3,14 itu adalah 47,1 meter per sekon. Nah, kalau kita kuadratkan jadinya tuh 47,1. Berarti 2218,41 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, jadi kita masukkan ke sini. Nah, jadi kan ini kan dalam bentuk persentase kan. Berarti setengah kali 2,4 kali 2218,4 per V-nya itu 220 kali 0,8 kali T-nya 72 kali 100%. Wow, Masya Allah ya. Nah, ini coret-coret 1,2. Nah, tinggal kita kalikan aja lagi. Nah, ini dapat hasilnya itu adalah 2662,08 per, ini kalau dikali 220 kali 0,8 kali 72, itu adalah 12.672. 12.672 ya. Nah, kali 100%. Berarti ini kita bagi dulu nih. 2662,08 dibagi 12.672. Itu adalah 0,2100 kali 100%.
Jadinya itu adalah 21, dapatnya itu sekitar 21,00 ya, 001 nih, 1%. Ya, jadi kita ambil aja yang mendekati ya. Pokoknya hasilnya itu sekitar 21,00% ya. Jadi kita ambil aja yang mendekati yaitu yang A, oke? Jadi jawabannya adalah 21,01%. 12. 4 buah kincir bergerak dengan massa, kecepatan awal, percepatan, dan waktu. Ditunjukkan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, urutan kincir yang menghasilkan energi kinetik akhir yang paling besar. Ini kita cari satu-satu dulu ya, VT-nya. Dia kan energi kinetik akhir. Berarti kita cari dulu yang pertama VT-nya. VT yang pertama itu kita gunakan rumus V0 ditambah A kali T. Jadi ini untuk semua rumus ya. V0-nya 2 ditambah A-nya 1, T-nya 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5 meter per sekon. Yang kedua, VT-nya itu adalah V0-nya 3 ditambah 2 dikali 2. Berarti ini adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 meter per sekon. Yang ketiga itu adalah VT sama dengan 2 ditambah 1 kali 1 sama dengan 2 kali 1, yaitu 2 meter per sekon. Yang keempat, itu VT-nya adalah 1 ditambah 2 kali 2, berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5 meter per sekon. Jadi energi kinetik akhir itu kita bandingkan aja EK1 banding EK2 banding EK3 banding EK4. Berarti kan rumus EK itu kan setengah mv kuadrat. Berarti di sini setengah m, ini rumus GLBB ya. Nah, jadi ini nanti setengah M1 VT1 kuadrat banding setengah M2 VT2 kuadrat banding setengah M3 VT3 kuadrat ya, banding setengah M4 VT4 kuadrat. Jadi setengah, 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 setengah habis. Jadi M1-nya kan 2, VT1-nya 5 dikuadratkan 25. Banding M2-nya 4, VT kuadratnya 49. Banding M3-nya 3 kali 4. Banding 4 dikali 25. Nah, ini 50. Ini berapa nih? 4 kali 49 itu 196. Banding 12, banding ini 100 kan. Berarti urutan EK-nya itu adalah yang dari yang apa? Dari yang terbesar kan? Dari yang terbesar tuh yang EK2, berarti 2 duluan kan? Yang terbesar ini kan? Nah, ini kan? Berarti 2 duluan. Habis 2 baru 4. Habis 4 baru 1, habis 1 baru 2. 2, 4, 1, 3 ya. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. C ya. Oke. Nih 2, 4, 1, 3. Soal nomor 13, di antara faktor-faktor berikut yang mempercepat habisnya ketersediaan energi tak terbarukan seperti fosil adalah A. Penggunaan sumber energi terbarukan di daerah pelosok. Bukan. Ditemukannya teknologi hemat energi. Enggak. Pola dan gaya hidup yang produktif. Enggak ya. Pola dan gaya hidup. Nah, ini yang benar nih. Jadi, kalau konsumtif, kita tanpa bisa menemukan, apa namanya tuh, tanpa menghemat gitu ya. Jadi, cepat ya habis energi fosil. Jadi, jawabannya yang benar adalah yang D. Soal nomor 14, Indonesia merupakan negara maritim sehingga pengembangan potensi laut menjadi pembangkit listrik sangat besar. Salah satunya pembangkit listrik tenaga gelombang laut PLTGL. Kelebihan dan kekurangan pembangunan PLTGL di Indonesia yang tepat adalah ini benar,
Yang D ini juga benar, ini salah. Berarti E nggak bisa ya. E kita eliminasi. Kita eliminasi, berarti E enggak. Berarti ini menimbulkan kekurangan, ini iya, menimbulkan emisi dan limbah. Enggak ya. Menggunakan kehidupan biota laut, enggak. Menimbulkan polusi udara, enggak. Berarti dibutuhkan gelombang air laut yang cukup kuat dan konsisten. Nah, ini baru benar. Jadi jawabannya D ya, kelebihan dan kekurangan. 15. Perhatikan diagram berikut. Diagram tersebut menunjukkan biaya produksi operasional dan biaya lingkungan dari beberapa jenis pembangkit listrik. Pernyataan yang benar berdasarkan diagram tersebut adalah, berarti yang putih ini biaya produksi listrik, yang hitam ini biaya lingkungan. Jadi berarti ini yang paling tinggi ini PLTS ya. PLTS meskipun sangat ramah lingkungan, ya berarti dia ramah lingkungan karena dia kan paling kecil hitamnya ini kan. Nah, kemudian tapi biaya operasionalnya sangat tinggi ya. Nih, kan paling tinggi ini kan. Sehingga pembangunannya masih terhambat ya. Jadi jawabannya A ya. Nah, nanti bisa dicek yang B ini. PLTU batubara memiliki resiko yang paling kecil. Enggak, yang paling kecil itu PLTU, mana PLTU? Enggak, paling besar nih, salah nih. PLTB biomasa memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan PLTG. PLTB sama PLTG. Enggak ya. Operasionalnya lebih tinggi PLTB. Salah nih. Oke, jadi langsung aja ya. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 16, di sini adalah Pak Rofik mencoba mengolah sampah organik di rumahnya menjadi biogas untuk keperluan rumah tangga. Pengolahan 5 kg sampah organik menjadi biogas, berarti 5 kg itu sama dengan 5 kg sampah, ya. 5 kg sampah sama dengan 0,5 kg LPG. Nah, untuk keperluan rumah tangga, standar dalam seminggu menghasilkan 1 minggu menghasilkan 3 kg LPG. Harga LPG 3 kilo adalah 18.000. Jika sampah organik yang dihasilkan rumah tangga rata-rata, berarti satu harinya itu dihasilkan adalah 293 kg. Berarti kalau 7 hari, kita kalikan aja 7 kali 2,93, yaitu 20,51 kg. Ya kan? Kilogram. Nah, berarti ini yang untuk 7 hari ini, berarti 7 hari itu kan tadi dapatnya 20,51 kg. Dia kan 5 kg sampah itu sama dengan 0,5 kg LPG. Nah, kita bagi 5. Jadi ini dapatnya adalah apa namanya tuh 4,102. Nah, berarti ini kan kali 0,5, nanti dikali 0,5 kg LPG. Berarti ini dapat hasilnya adalah dalam 7 hari itu 2,051 kg LPG. Nah, berarti kalau dalam seminggu 3 kg ya, berarti ini kan dia segini hematnya ya. Berarti kan untuk 3 kilo itu 18.000. Berarti kalau 1 kilo sama dengan 6.000. Berarti kalau misalnya untuk segini, ya udah kita kalikan aja. Berarti jadinya untuk hematnya itu berarti 2,051 kg kali 6.000. Itu dapat hasilnya adalah 12.306 rupiah. Rp ya, kok rupiah di belakang. Rp-nya di depan. Rp. Nah, jadi berarti dia hemat 12.306 rupiah. Nggak ada ya di sini. Berarti kita pilih aja F ya. F yaitu 12.000. Rp 12.306. F. 17. Parameter penting untuk dipikirkan demi pemenuhan kebutuhan energi jangka panjang ditunjukkan oleh faktor untuk pemenuhan kebutuhan energi jangka panjang ya.
berarti intensitas energi yang dihasilkan. Aktivitas, ya ini juga bisa sih, aktivitas kebudayaan nggak ada hubungannya ya, politik nggak ada. Berarti jawabannya 1 dan 2. 1 dan 2 yang A. 18. Perhatikan beberapa kegiatan berikut. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi terbarukan yaitu yang pertama, memperbanyak ventilasi udara di rumah dan perkantoran. Menghemat ya, ya bisa sih. Ya, jadi nggak pakai AC gitu kan. Nah, kemudian dia tapi di ya terus menggunakan lampu pijar pada setiap ruang dalam rumah tangga. Lampu pijar ya menghemat juga ya. Menggunakan transportasi umum saat bepergian ke daerah yang jauh, ya bisa juga sih. Menggunakan pengering mesin cuci setiap selesai mencuci pakaian, ini nggak hemat ya. Jadi, apa upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi? Menghemat energi mungkin ini yang lebih tepatnya ya. 1 dan 2 ya. Memperbanyak ventilasi udara, menggunakan lampu oh, pada setiap ruangan. Kenapa harus pada setiap ruangan ya? Mungkin ya yang lebih tepatnya itu nomor 3 ya, menggunakan transportasi umum. Jadi jawaban yang tepatnya adalah 1 dan 3 yang B. 19. Panel surya merupakan bentuk pemanfaatan energi terbarukan yang menggunakan energi terbarukan. Panel surya terdiri atas beberapa komponen. Komponen yang berfungsi untuk konversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik dinamakan. Nah, ini namanya adalah sel fotovoltaik. Halo adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 20. Katanya di sini, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Alasan yang mendukung pemaksimalan pembangunan pembangkit listrik tenaga air laut. Berarti kita fokusnya di ini ya, di tenaga air laut. Berarti yang pertama, daya listrik yang dihasilkan stabil. Belum tepat ya, penipisan bahan bakar fosil, iya benar. Kemudian potensi besar karena negara maritim. Ya, negara maritim itu kan berarti negara yang terdiri dari ini ya, laut ya. Jadi jawabannya 2 dan 3. 2 dan 3 yaitu yang C.